Masa yang pertama yaitu masa Regenering atau RR, atau lengkapnya disebut Reglement of Het Beleid de Regering in Netherlands Indie. Secara harfiah berarti peraturan pemerintah yang memiliki kedudukan setingkat Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Sedangkan secara yuridis, RR adalah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh Raja dan Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. Hal ini merupakan amanat dari pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet Belanda yang menyatakan bahwa raja mempunyai kekuasaan tertinggi atau daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. RR selanjutnya diundangkan melalui Statblad 1855 nomor 2 yang isinya terdiri dari 8 bab dan 130 pasal yang mengatur tentang pemerintahan di Hindia Belanda. Selanjutnya, RR juga pernah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Perubahan pertama pada tanggal 22 Desember 1818 dengan ditetapkannya Regering Reglement yang dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda. Perubahan kedua pada tanggal 30 Agustus 1827 ditetapkannya Regering Reglement dalam Statblad 1827 nomor 29. Perubahan ketiga pada tanggal 16 Mei 1869 dengan ditetapkannya Reglement of Het Beleid de Regering in Netherlands Indie dalam Statblad 1830 nomor 10. Dan perubahan yang terakhir, perubahan keempat pada tanggal 20 Februari 1836 dengan ditetapkannya Regering Reglement dalam Statblad 1836 nomor 10. Yang kedua, masa Indienstaatsregeling atau IS. Indienstaatsregeling atau IS adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintah Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari Regering Reglement karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada 1922. Salah satu ketentuan menarik dari IS adalah adanya pembagian golongan untuk masyarakat Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam pasal 163. IS terdiri dari 1 golongan Eropa atau Europeanum, 2 golongan timur asing, dan 3 golongan pribumi atau bumi putra. Keberadaan IS sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi Hindia Belanda tetap dipertahankan pada masa kepemimpinan Jepang. Meskipun secara de jure, pemerintahan Jepang di Hindia Belanda diatur dalam peraturan bala tentara Jepang. Namun semua badan pemerintahan, termasuk hukum dan undang-undang dari pemerintah Belanda, tetap diakui untuk sementara waktu. Yang ketiga, masa Undang-Undang Dasar 1945. Sehari pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan draft Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Menariknya, PPKI secara matematis hanya memerlukan waktu kurang dari 42 jam untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Dasar. Waktu yang teramat cepat ini disebabkan oleh derasnya tuntutan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Situasi politik yang masih dalam suasana perang Pasifik membuat PPKI tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perdebatan dalam membahas Undang-Undang Dasar, sehingga Founding Fathers sepakat untuk mengesahkan konstitusi yang telah mereka susun lebih dahulu sebagai konstitusi sementara sampai ada waktu yang memungkinkan mereka untuk menyempurnakannya. Naskah Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI terdiri atas pembukaan, isi, aturan peralihan, aturan tambahan, dan penjelasan. Beberapa pokok sistem pemerintahan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: yang pertama, Indonesia negara yang berdasar atas hukum; yang kedua, sistem konstitusional; yang ketiga, kekuasaan tertinggi berada di MPR; yang keempat, posisi presiden sebagai penyelenggara negara ada di bawah MPR; yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; dan yang terakhir, menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR, serta kekuasaan presiden tidak terbatas. Aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai jembatan kekuasaan. Sebab pada saat itu Indonesia belum memiliki perangkat layaknya negara yang baru merdeka. Konstitusi RIS. Konstitusi RIS didapat dari hasil konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Sidang KMB ditutup 2 November 1949 berhasil menyepakati 3 kesepakatan, antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat,
penyerahan kedaulatan kepada RIS, dan yang ketiga adalah mendirikan uni antara RIS dan juga Kerajaan Belanda. Hasil 3 kesepakatan tersebut diparaf pada tanggal 29 Oktober 1949. Konstitusi RIS meliputi pembukaan, 6 bab, 197 pasal, dan lampiran pokok penyelenggaraan pemerintah yang dibebankan kepada RIS. Ketentuan RIS memuat 1. Bentuk pemerintahan bersifat federal, yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian. Yang kedua, alat-alat perlengkapan negara federal ialah Presiden, Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, terdapat 44 butir mengatur ketentuan hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Konstitusi RIS berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat, namun tidak menghapuskan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Nah, setelah penjelasan dari rekan saya tadi yang berupa sejarah Republik Indonesia Serikat. Nah, dari perubahan negara kesatuan menjadi negara serikat itu mendapat banyak penolakan dari negara bagian secara terang-terangan dan menuntut untuk kembali menjadi negara kesatuan. Seperti negara Jawa Timur yang pertama mengusulkan pengarahan tugas-tugas pemerintahannya kepada negara Republik Indonesia Serikat. Lalu, Kabinet Republik Indonesia Serikat selanjutnya mengindahkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintahan. Kemudian, negara Pasundan juga ikut mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahannya itu diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya, pada awal bulan Mei 1950, tinggal negara Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum menyerahkan tugas-tugasnya. Lalu kemudian, setelah kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan, kemudian ditangkap oleh parlemen pada 19 Mei 1950, itu ditandatanganilah piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Dari pihak Republik Indonesia Serikat itu diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta setelah mendapat mandat penuh dari negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur. Lalu kemudian oleh pihak Republik Indonesia itu diwakili oleh Perdana Menteri Abdul Halim yang selanjutnya untuk menindaklanjuti dibentuklah panitia pembuatan Undang-Undang Dasar sementara yang nantinya akan disampaikan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia, Pusat Republik Indonesia, dan Senat Republik Indonesia Serikat. Dari naskah Undang-Undang Dasar sementara 1945 selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Lembar Negara Tahun 1950 Nomor 56 tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri dari mukadimah 6 bab 140 pasal dan 1 peralihan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana idenya bersifat sementara dan digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi kesatuan. Di dalam Undang-Undang Dasar sementara ditentukan adanya sebuah majelis konstituante yang dibentuk dalam melalui pemilu yang tugasnya membuat undang-undang dasar yang baru sama sekali. Dalam hal ini dapat ditelusuri dalam pasal 134 Undang-Undang Dasar sementara 1945. Nah, jadi dari beberapa kali perubahan Indonesia itu mengganti konstitusinya, Indonesia kembali lagi akhirnya mengambil konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarahnya untuk kembali lagi ke sana itu gimana nih, Om? Nah, jadi konstituante yang dibentuk dan diberikan tugas untuk membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan selama hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Situasi ini kemudian diperparah karena banyaknya konflik ataupun pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia dan konflik kepemimpinan di kalangan elit politik. Sehingga wakil presiden kita yaitu Bapak Muhammad Hatta
sampai mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1959. Nah, untuk menghadapi hal ini, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada Sidang Konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui proses amandemen. Nah, terus terdapat 4 alasan penting Presiden itu menggunakan jalur penyelesaian ini. Yang pertama, itu dalam keadaan genting saat itu. Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi jalan keluar. Yang kedua, makna simbolik dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri itu sangat besar, yakni sebagai undang-undang dasar yang berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Yang ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Dan yang keempat, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, namun amanat Presiden ini justru menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai dalam konstituante, terutama kembalinya lagi ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret tersebut. Dan yang ketiga adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah amandemen pertama Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 dan berhasil mengamandemenkan sebanyak 9 pasal. Yang kedua, amandemen kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang mengamandemenkan sebanyak 25 pasal. Yang ketiga yaitu ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 dan mengamandemenkan sebanyak 23 pasal. Dan yang keempat yaitu ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dengan hasil mengamandemenkan 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi seperti itulah jalannya lagi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman sekalian. Sangat panjang ternyata ya teman-teman. Iya. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menginspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.